Halo, selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 71. Langsung saja yuk kita dengarkan Cekidot. Keluarga pasien atas nama Zuki Tanzila, dokter dengan name tag Rangga itu menyeru. Iya pak, saya suaminya. Asar langsung menghampiri dokter Rangga dengan raut cemas. Saat ini pasien butuh transfusi darah. Karena kecelakaan itu membuat pasien kehilangan banyak darah. Tapi sayangnya darah pasien termasuk langka dan rumah sakit tidak ada stok golongan darah tersebut. Jadi, siapa di antara keluarga pasien yang mempunyai golongan darah yang sama? AB resus negatif. Dokter Rangga menerangkan dengan gamblang. Anda mempunyai waktu 1 jam dari sekarang. Tolong hubungi siapa saja yang bisa menyambung nyawa pasien. Bagai disambar petir malam hari, Asar begitu syok mendengar pernyataan dokter tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Asar tidak peduli lagi dengan dirinya. Ia berlari panik menemui keluarga, menyampaikan informasi dari dokter yang cukup membuat siapapun yang mendengar tercengang putus asa. Semua keluarga masih berkumpul di rumah sakit. Asar berharap di antara mereka ada yang mempunyai golongan darah yang sama. Ma, atau siapapun di sini, ada yang golongan darahnya AB resus negatif? Zuki kritis butuh transfusi darah. Kurang dari 1 jam pendonor itu harus sudah ada. Semua orang yang ada di sana sama dilanda rasa panik, tetapi dituntut tetap tenang dan waras. Agar bisa berpikir jernih. Ia dibantu keluarga menghubungi siapapun yang bisa memberi informasi tentang pendonor. Kami semua dari keluarga tidak ada. Ayah menyeru dengan sendu. Sama, keluarga kita juga tidak ada yang sama. Suasana semakin mencekam dengan rasa panik yang luar biasa. Shit! Alwi, tolong hubungi semua orang kantor. Istri saya kecelakaan butuh donor darah AB resus negatif. Siapapun yang mempunyai golongan darah tersebut akan saya bayar mahal. Asar menghubungi siapapun yang bisa dihubungi dan dimintai pertolongan. Ia berjanji akan memberikan hadiah uang yang setimpal atau apapun yang bisa Asar berikan asal Zuki bisa terselamatkan. Waktu terus berjalan. Kurang dari 25 menit sejak dokter Rangga menyeru belum ada hilal. Asar semakin cemas. Apakah sudah menemukan pendonornya? Dokter Rangga menyeru sekali lagi. Dokter, apa yang akan terjadi pada istri saya kalau kita belum bisa menemukan pendonor darah? Saya harap Bapak berusaha lebih maksimal selama masih ada waktu kesempatan. 1 menit pun masih bisa berubah keadaan. Waalaikumsalam. Kita tidak akan tahu kapan kita akan pulang. Rasanya tubuhnya bagai melayang tak bertenaga. Semangat masa depan itu sirna. Jujur, Asar belum siap untuk kehilangan. Zuki sayang, ya Allah, bertahan. Jangan Engkau ambil sekarang ya Allah. Aku tidak sanggup hidup tanpanya. Air mata Asar membanjiri pipinya. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan orang yang memandang. Duduk di lantai koridor rumah sakit dan segan. Terkadang kita lupa memberi kesempatan untuk pasangan kita ruang dan waktu. Merasa selalu paling benar, padahal tanpa sengaja menyakitinya. Masih bersikap biasa dan tenang, seolah tiada masalah padahal hatinya terluka. Pura-pura kuat boleh, asal jangan membiarkan bara itu menjalar menjadi api yang garang, yang mampu membakar pikiran yang bisa menyebabkan kerugian. Jangan salahkan takdir, sejatinya masih bisa dirubah dengan doa dan usaha. Karena kamu, hanya kamu, yang bisa merubah takdirmu sendiri. Sisanya, serahkan pada Tuhan. Masihkah ada lembaran hari esok untuk kita berdua mengukir cerita? Mungkin. Walaupun kadang kita menjadi bimbang, bahkan krisis kepercayaan terhadap orang yang kita sering dibilang pasangan. Laut tidak akan menjadi surut hanya karena kisah kita yang teramat kusut. Bumi tak akan menjadi guntur mendengar tangisnya yang bergetar. Semua akan tetap sama pada kenyataannya. Hanyalah dirimu yang tidak percaya kekuatan cinta kita.
menangis dalam diam di sebuah lorong yang sepi. Kamu baru akan mengerti ternyata hadirnya begitu berharga setelah kamu tidak lagi merasa perhatian di sampingnya. Puk, puk, puk. Seorang yang merasa anggap menjadi sumber dari biang kereok menepuk-nepuk pundak Asar. Dia mendongak dengan mata sembab, ada gerak lelah dan kecewa yang teramat. Aku minta maaf, turut sedih dengan kejadian ini. Kami memang bertemu tanpa sengaja. Kuharap kamu bersabar dengan ujian ini. Asar bergeming terlalu malas untuk berdebat. Hati dan pikirannya begitu lelah. Dia terlalu takut mendengar kenyataan yang sejatinya belum tentu kebenarannya. Ayolah bro, semangat, jangan menjadi cengeng, atau aku akan benar-benar mengambilnya darimu. Kali ini, mata sembabnya menatap tajam, menghunus ke depan. Ucapanku tidak pernah akan menjadi nyata, sebab orang yang berbaring lemah di sana lebih memilih seseorang yang dulu pernah mengabaikan, sengaja menyakiti, bahkan secara terang tidak menghargai. Ammar berbicara dengan nada sengit. Hatinya sama-sama sakit, tapi sejatinya sungguh. Dia mulai mengikhlaskan karena pada kenyataannya, Zuki tetap memilih suaminya. Aku hanya ditakdirkan untuk mencintai, tapi bukan untuk memiliki. Sekejam itukah kenyataan? Ammar masih mengeluarkan risalah hatinya. Lihat dirimu, kamu bahkan diberi kesempatan yang kedua untuk menyayangi. Tapi kenapa hanya karena hasil jepretan orang yang merasa iri pada hubungan kalian, kamu percaya? Mana cinta dan kepercayaanmu terhadap pasangan? Masih sangat disangsikan teramat meragukan. Sebenarnya lo itu cinta gak sih sama Zuki? Ammar mulai tidak tahan melihat Asar yang hanya terdiam tanpa melawan. Kamu sudah terlalu banyak berbicara, sedang kita tidak sedekat itu. Kamu berada dalam zona keterlaluan. Asar akhirnya menyeru. Dalam hati Ammar merasa lega, sebab laki-laki ini masih bisa mengontrol emosinya. Di tengah landa kepanikan. Kamu tidak marah? Kalau begitu, izinkan aku masuk menjenguk Zuki ke ruangannya. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat aku sampaikan sebelumnya. Jangan, hanya aku yang boleh menemaninya di sampingnya. Kamu bantu dengan doa saja. Apa kamu mau menyampaikan pesanku? Apa? Tetap tersenyum di tengah himpitan rasa sakit. Karena itu bisa membuat aku percaya. Kau membagikan perasaan itu padaku. Dan aku yang akan menyembuhkan lukamu. Ammar masih memasang wajah sok care. Begitulah kira-kira pesan yang ingin aku sampaikan. Sanggup? Gila, kamu mau memainkan perasaanku. Cinta itu nekat dan sebuta itu. Tapi tidak membuat aku picik dan melakukan kecurangan itu. Aku memang pria gila yang cinta mati pada istri orang, tapi setidaknya otakku masih waras, dengan tidak mau menjadikan mereka berantakan. Sebenarnya kamu ini mau ngomong apa sih? Ribet banyak bacot, celoteh lo gak mutu. Di dalam tubuh Zuki ada darah aku yang mengalir. Aku senang bisa menjadi bagian dari secuil rasa yang pernah memupuk harapan untuk bersama. Tetapi tetap saja, takdir itu kejam bagiku, karena Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menyatukan kamu dengan Zuki. Jadi, kamu yang mendonorkan darah untuk Zuki? Asar memasang wajah kaget setengah mati. Seseorang yang kemarin tidak mau disebut identitasnya, sekarang dengan lantang, mengutarakan fakta di depan nyata. Kenapa kamu tidak bilang? Karena aku takut egomu lebih mendominasi. Kamu akan berpikir 1000 kali lagi, atau mungkin bahkan lebih kalau aku yang menjadi pendonornya. Apa mau kamu? Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplikan aku. Jangan lupa like dan follow Mumu ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.